Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Puji Sri Rahayu, akan memaparkan laporan best practice dengan menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam proses pembelajaran. PPG dalam Jabatan Seni Budaya, Batch 2, Kemenak tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Lokasi yang digunakan adalah MTSN 2 Kota Kediri yang beralamatkan di Jalan Sunan Ampel nomor 12, Ronggo, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. PPL Aksi 1 ini dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam materi keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari dan memaksimalkan TPAJK dalam pembelajaran. Situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah rendahnya motivasi belajar peserta didik, pembelajaran berpusat pada guru, pembelajaran berbasis HOTS belum diterapkan, guru belum memaksimalkan pemanfaatan TPAJK pada pembelajaran, dan penggunaan model dan metode pembelajaran yang dilakukan kurang tepat. Praktik ini penting untuk dibagikan. Pertama, diharapkan praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru lainnya. Yang kedua, dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat kepada peserta didik. Sebagai seorang guru, peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini adalah menyelesaikan permasalahan yang dihadapkan dengan melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan untuk dapat berjalan secara efektif serta melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran seperti pemanfaatan dan penggunaan media, bahan ajar, serta model pembelajaran yang tepat disesuaikan dengan kondisi peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar siswa bisa tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan pembelajaran adalah pemilihan model dan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran peserta didik. Yang kedua, pemilihan media pembelajaran yang inovatif. Ketiga, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Keempat, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktek pembelajaran ini adalah dosen pembimbing yang selalu membimbing dan memberi saran serta masukan yang membangun terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan. Guru pamong yang membimbing dan memberi saran dalam proses melaksanakan pembelajaran, masukan dan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Kepala madrasah yang telah mengizinkan pelaksanaan praktik pembelajaran lapangan atau PPL, teman sejawat yang selalu mendukung dengan bertukar pikiran dalam mempersiapkan model pembelajaran, serta siswa kelas 8A MTSN 2 Kota Kediri. Kemudian, langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan ini adalah 1. Melaksanakan observasi peserta didik di dalam kelas. Kedua, melaksanakan kajian literasi dan juga wawancara untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah model dan metode pembelajaran. Mengubah metode pembelajaran dari teacher center menjadi student center. Diskusi dengan model pembelajaran problem based learning. Pembelajaran saintifik yang disesuaikan dengan tahapan problem-based learning. Yang keempat, media pembelajaran. Mencari media yang tepat dan membuat media tayang yang interaktif untuk dipresentasikan di depan kelas. Yang kelima adalah motivasi belajar. Membuat proses pembelajaran yang menyenangkan. Memberikan motivasi pentingnya mempelajari tari tradisional dan mengenalkan berbagai macam tari yang ada di Indonesia. Yang keenam adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Membuat RPP berbasis HOTS, tujuan pembelajaran dengan ABCD, TPAJK, dan kecakapan abad 21.
kompetensi pedagogik, yaitu keterampilan guru dalam memberikan instruksi dan partisipasi yang baik oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran dengan model problem-based learning menerapkan dengan beberapa sintak. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama adalah salam, selanjutnya adalah berdoa, guru memeriksa kehadiran peserta didik, berikutnya menyanyikan lagu daerah. Pada kegiatan apersepsi, guru mengingatkan materi sebelumnya dan memotivasi peserta didik. Berikutnya adalah guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, yang pertama adalah sintak 1, mengorientasi siswa pada masalah. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Berikutnya adalah guru menyampaikan langkah kerja yang akan dilaksanakan dan peserta didik mengamati materi yang guru berikan. Pada sintak 2, mengorganisasi peserta didik untuk belajar, di mana ada kegiatan mengeksplorasi, yaitu guru membagikan LKPD. Setelah LKPD dibagikan, peserta didik mendapatkan penjelasan dari guru berkaitan dengan tugas yang ada di LKPD. Berikutnya adalah sintak 3, membimbing penyelidikan kelompok atau individu, di mana peserta didik mendapat bimbingan oleh guru terkait pengumpulan informasi materi dan guru menilai aktivitas peserta didik. Di sela-sela proses pembelajaran, guru memberikan ice breaking. Berikutnya adalah sintak 4, mengembangkan atau menyajikan karya, di mana peserta didik menyampaikan hasil pengumpulan dan simpulan informasi yang diperoleh melalui kegiatan diskusi kelompok, serta mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Berikutnya adalah sintak 5, menganalisis dan mengevaluasi masalah. Di sini, guru memberikan apresiasi dan feedback kepada peserta didik terhadap hasil presentasi. Berikutnya, peserta didik mengerjakan evaluasi belajar yang diberikan oleh guru melalui kuisis. Siswa mendapatkan penguatan dari guru mengenai materi yang telah dipelajari. Kegiatan penutup terdiri dari 1, peserta didik beserta guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah berlangsung. Peserta didik menerima tugas dari guru dan peserta didik merefleksi proses KBM yang telah berlangsung. Guru beserta peserta didik mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan mengucap syukur. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah 1, hampir seluruh tahapan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Kedua, penggunaan model pembelajaran problem-based learning menumbuhkan pola berpikir kritis pada peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil analisis yang dilakukan dengan cara diskusi dan presentasi. Yang ketiga, motivasi belajar meningkat, terlihat dari hasil refleksi di setiap akhir pembelajaran. Yang keempat, penerapan TPAJK dan penggunaan media yang tepat sangat membantu terhadap tercapainya tujuan pembelajaran. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias dan berperan aktif pada saat proses pembelajaran dan mendapatkan hal baru dari pembelajaran yang menggunakan TPAJK. Selanjutnya, respon. Respon dari kepala sekolah sangat baik kegiatan yang telah dilaksanakan supaya dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Respon dari rekan guru sangat positif dan antusias, serta dapat memotivasi rekan guru untuk melakukan hal yang sama, yaitu menggunakan model pembelajaran dan mendesain LKPD yang menarik yang telah digunakan, karena berdampak positif pada keaktifan dan partisipasi belajar peserta didik. Melaksanakan evaluasi dengan menggunakan kuisis, hal ini membuat peserta didik menjadi semangat dan terpacu untuk mengerjakan dengan baik. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah sebagai seorang pendidik harus terus belajar untuk membuat kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dalam setiap hal yang berguna dan mendukung untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri pribadi sehingga dapat bermanfaat bagi peserta didik dan guru secara pribadi. Yang kedua, seorang pendidik mampu menciptakan kolaborasi dalam menyusun rancangan pembelajaran agar dapat membuat kegiatan pembelajaran yang aktif atau student center dan menjadi fasilitator yang mampu menggiring peserta didik berpikir kritis. Yang ketiga, pemanfaatan TPAJK dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan laporan best practice yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.